Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sebuah materi dengan judul Pasar Monopoli dan Pasar Persaingan Monopolistik. Adapun dosen pengampu kami itu dari Dr. Ninyoman Reni Suasih, SIP, MSI. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Yuk kenalan dengan anggota kelompok 3. Yang pertama yaitu ada Jovan Hendrawan Rama dengan NIM 21075111074 dengan nomor absen 9. Yang kedua yaitu ada Jessica Fitriani Kristiana Tambunan dengan NIM 21075111082 dengan nomor absen 10. Yang ketiga ada Nyoman Arisita Sukmatari dengan NIM 21075111083 dengan nomor absen 11. Dan anggota kita yang terakhir ada Igusti Ayu Eka Kristina Yuni dengan NIM 21075111087 dengan nomor absen 12. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pasar monopoli, yang kedua, keputusan produksi dan penetapan harga pada perusahaan monopoli, yang ketiga, biaya kesejahteraan pada pasar monopoli, yang keempat, kebijakan pemerintah terhadap pasar monopoli, yang kelima, pasar persaingan monopolistik, yang keenam, ciri-ciri pasar persaingan monopolistik, yang ketujuh, pasar persaingan monopolistik dengan produk yang terdiferensiasi, dan yang kedelapan, hubungan iklan dengan pasar persaingan monopolistik. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang pasar monopoli. Nah, jadi pasar monopoli sendiri merupakan salah satu bentuk interaksi antara permintaan serta penawaran yang cirinya hanya ada satu produsen atau produsen tunggal yang menghadapi banyak sekali pembeli atau konsumen. Baik, di sini saya juga akan membahas praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Materi selanjutnya adalah keputusan produksi dan penetapan harga perusahaan monopoli. Sebuah perusahaan monopoli mampu membuat harga yang melebihi biaya marginal. Nah, bukannya mengherankan lagi jika perusahaan monopoli ini cenderung menetapkan harga yang tinggi bagi produk mereka. Jadi, para konsumen sendiri tampaknya memang tidak banyak memiliki pilihan kecuali membeli dengan harga berapapun yang diminta oleh perusahaan monopoli tersebut. Bisa kita lihat pada PPT juga pasar monopoli merupakan produsen satu-satunya di pasar. Monopoli juga dapat mengubah harga barang agar menyesuaikan dengan jumlah barang ataupun produksi yang ditawarkan pada pasar atau dikenal dengan istilahnya yaitu pembuat harga atau price maker. Sedangkan perusahaan kompetitif merupakan penerima harga yaitu price taker. Ini merupakan perbandingan antara perusahaan monopoli dengan perusahaan kompetitif. Nah, meskipun demikian, perusahaan monopoli ini kan bisa semaunya menetapkan harga karena harus mempertimbangkan dampaknya terhadap niat membeli dari para konsumen itu sendiri di pasar. Mengingat kedudukan perusahaan monopoli sebagai produsen tunggal di pasar dan dapat juga mengontrol harga produknya, maka kurva permintaan perusahaan monopoli sama dengan kurva permintaan pasar secara keseluruhan. Namun, peluang mereka dalam mencetak laba bukannya tanpa batas. Nah, untuk materi ini saya akan lanjutkan pada slide selanjutnya. Nah, inilah merupakan contoh dari gambar kurva permintaan perusahaan monopoli. Yang terdapat di dalamnya merupakan perbandingan dari kurva permintaan perusahaan kompetitif dengan kurva permintaan perusahaan monopoli. Di mana pada panel A yaitu adalah kurva permintaan perusahaan kompetitif yang gambarnya berbentuk horizontal. Sedangkan pada panel B yaitu kurva permintaan perusahaan monopoli yang gambarnya ataupun garisnya miring ke bawah. Mengapa demikian? Karena kekuatan pasar kurva permintaan
untuk suatu perusahaan individu itu miring ke bawah. Berbeda dengan persaingan sempurna di mana kurva permintaan individu perusahaan itu elastis sempurna. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perusahaan ingin memiliki kekuatan pasar, yaitu mereka dapat menaikkan harga tanpa kehilangan semua pelanggan mereka. Jika kita bahas mengapa kurva permintaan yang dihadapi perusahaan monopoli itu miring ke bawah, karena pendapatan marginal monopolis dari setiap unit yang dijual tidak tetap konstan seperti dalam kasus perusahaan persaingan sempurna. Perusahaan monopoli menghadapi kurva permintaan pasar yang miring ke bawah, sehingga harga yang dapat diperoleh monopolis untuk setiap unit output tambahan harus turun ketika perusahaan monopoli meningkat outputnya. Nah, selanjutnya di sini saya juga akan membahas tentang biaya kesejahteraan pada pasar monopoli. Memaksimalkan keuntungan dalam pasar monopoli merupakan harga barang pada pasar monopoli lebih mahal dari pasar persaingan sempurna. Produsen memaksimumkan keuntungannya saat kondisi produksi bisa optimal dengan memenuhi kondisi di mana biaya marginal cost sama dengan pendapatan marginal revenue. Baik, materi selanjutnya merupakan kebijakan pemerintah terhadap pasar monopoli. Nah, perusahaan monopoli ini gagal dalam alokasikan sumber dayanya secara efisien, yang membuat harga yang dibayar konsumen ini lebih tinggi daripada biaya marginal yang ada. Nah, untuk menanggapi persoalan tersebut, pemerintah menggunakan salah satu dari berbagai cara yang ada. Seperti yang pertama itu ada peningkatan kompetisi melalui undang-undang antitrust. Nah, undang-undang antitrust ini apa sih? Undang-undang antitrust ini merupakan kumpulan peraturan yang sengaja diciptakan untuk mencegah kekuatan monopoli dalam perekonomian Amerika Serikat. Undang-undang antitrust memberi pemerintah berbagai cara untuk meningkatkan persaingan. Undang-undang ini juga mengizinkan pemerintah mencegah berlangsungnya merger yang dapat membahayakan kompetisi di pasar nantinya. Undang-undang ini juga memberikan wewenang kepada pemerintah untuk memecah suatu perusahaan yang terlalu besar menjadi beberapa perusahaan yang terpisah. Lalu cara yang kedua ada regulasi. Nah, cara ini cara yang paling sering digunakan atau ditempuh pemerintah untuk mengendalikan perusahaan monopoli, terkhusus pada monopoli alamiah, yang meregulasi perilaku perusahaan monopoli, seperti pada perusahaan penyedia air bersih dan listrik. Pemerintah dapat mengeluarkan peraturan yang secara tegas melarang perusahaan menetapkan harga yang terlalu tinggi nantinya. Nah, di sini kita mungkin ingin menyatakan bahwa harga itu seharusnya sama dengan biaya marginal yang ada yang dapat ditanggung langsung oleh perusahaan monopoli. Jika harga sama dengan biaya marginal, maka konsumen akan membeli produknya dalam kuantitas yang dapat memaksimalkan surplus total, sehingga alokasi sumber daya pun akan menjadi efisien jika terlihat di dalam pasar. Lalu cara yang ketiga ada kepemilikan publik. Nah, bukan sekedar meregulasi monopoli alamiah yang dijalankan oleh perusahaan swasta, pemerintah bahkan mengambil peran nih sebagai perusahaan monopoli. Para ekonom umumnya lebih menyukai pihak swasta untuk menangani monopoli alamiah tersebut, bukannya pemerintah. Nah, hal ini terkait dengan kenyataan bahwa kepemilikan perusahaan mempengaruhi biaya produksi. Jika ditangani oleh pihak swasta, maka akan ada laba yang intensif untuk meminimalkan biaya sejauh perusahaan tersebut.
Nah, ini dimungkinkan untuk memanfaatkan penghematan biaya guna memperbesar laba nantinya. Lalu, yang terakhir yaitu membiarkan monopoli seperti apa adanya. Sejumlah ekonom menganjurkan agar pemerintah tidak perlu berbuat apa-apa guna mengatasi berbagai bentuk inefisiensi dari penetapan harga di pasar monopoli. Yang selanjutnya adalah pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah pasar di mana banyak jenis barang yang berbeda diproduksi oleh banyak produsen yang berbeda. Teori pasar persaingan monopolistik ini dikembangkan karena adanya ketidakpuasan pada analisis model persaingan pada pasar sempurna ataupun pasar monopoli. Namun, jika dilihat dari struktur pasar monopolistik, maka ia lebih mendekati pada pasar persaingan yang sempurna. Namun, perusahaan akan lebih berpartisipasi di pasar tersebut guna menghasilkan suatu produk yang berbeda dan juga memiliki karakteristik sendiri. Yang selanjutnya ada ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. Yang pertama itu memiliki jumlah produsen yang sangat banyak. Seperti pada pasar persaingan sempurna, pasar monopolistik juga memiliki jumlah produsen yang sangat banyak. Karena banyaknya produsen, maka tiap-tiap produsen memiliki market share yang cenderung kecil. Hal ini membuat produsen memiliki kekuatan yang terbatas untuk menentukan harga, lantaran harga yang berada di pasar saat ini adalah harga rata-rata dari produk dari produsen lain. Selain itu, banyaknya produsen dalam pasar monopolistik, maka praktik kolusi atau beberapa produsen yang melakukan kesepakatan untuk menaikkan harga pasar akan sulit dilakukan karena sulitnya koordinasi antar produsen. Yang kedua, adanya diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah ketika produsen menghasilkan produk yang sedikit berbeda namun serupa dengan produk pesaingnya. Sebagai contohnya adalah Adidas, Nike, dan lain-lain sama-sama memproduksi sepatu olahraga. Namun tiap produk memiliki ciri khas tersendiri. Dalam pasar persaingan monopolistik, ketika harga dari salah satu produsen naik, sedangkan harga produk dari produsen lain konstan, maka permintaan produk tersebut akan turun. Sebab konsumen akan dengan mudah mencari produk substitusi dari produk tersebut. Contohnya, ketika Adidas menaikkan harga sepatu larinya, namun Nike tidak menaikkan harga tersebut, maka konsumen akan beralih untuk membeli produk substitusinya. Diferensiasi produk sendiri dapat dilakukan dari segi karakteristik produk maupun dari segi kualitas produk. Yang ketiga, ada masing-masing produsen bersaing dari segi kualitas, harga, serta cara pemasaran produk mereka. Karena produk yang ada di pasar monopolistik cenderung serupa, maka produsen akan bersaing dari segi kualitas, harga, serta cara pemasaran produk mereka masing-masing. Produsen akan berlomba-lomba memperbaiki kualitas produknya, seperti melalui desain produk yang menarik maupun layanan yang diberikan kepada konsumen. Dari kualitas produk tersebut, produsen dapat mengatur harga produknya. Ketika produk yang diproduksi memiliki kualitas yang tinggi, maka produsen dapat memberikan harga yang tinggi pada produk tersebut. Namun, produsen harus meyakinkan konsumen bahwa produk mereka memiliki produk dengan harga yang tinggi tersebut juga memiliki kualitas yang mumpuni. Oleh sebab itu, untuk meyakinkan konsumen, produsen harus melakukan trik pemasaran yang tepat, seperti membuat kemasan yang lebih mewah. Contohnya, dengan memberikan insentif seperti bonus produk lain, ataupun melalui iklan-iklan yang menyatakan bahwa produk mereka lebih baik dibandingkan produk lain yang serupa. Nah, yang terakhir atau yang keempat ada produsen bebas keluar masuk ke dalam pasar. Sama seperti pasar persaingan sempurna, pelaku pasar monopolistik juga bebas boleh masuk atau keluar pasar. Bebas masuk dan keluar pasar yang dimaksud di sini adalah tidak adanya halangan bagi produsen baru yang ingin menjual produk mereka dalam pasar ataupun produsen lama yang ingin keluar dari pasar. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pasar persaingan monopolistik dengan produk yang terdiferensiasi. Yang pertama yaitu ada perusahaan persaingan monopolistik dalam jangka pendek. Dapat dilihat pada gambar bahwa
memperlihatkan kurva biaya, kurva permintaan, dan kurva pendapatan marginal dari dua perusahaan yang masing-masing beroperasi dalam sebuah industri atau pasar persaingan monopolistik yang berlainan. Pada kedua panel dalam gambar ini, kuantitas yang dapat memaksimalkan laba dapat ditemukan pada titik perpotongan antara kurva pendapatan marginal dengan kurva biaya marginal. Nah, kedua panel dalam gambar ini memperlihatkan pula kuantitas produksi yang berbeda berkenaan dengan upaya perusahaan yang bersangkutan dalam rangka memaksimalkan laba. Pada panel A, harga melebihi biaya total rata-rata sehingga perusahaan dapat mencetak laba. Sedangkan dalam panel B, harga ternyata di bawah biaya total rata-rata. Dalam kasus kedua ini, perusahaan tidak akan dapat membuat laba positif, sehingga hal terbaik yang dapat diupayakan oleh perusahaan tersebut adalah meminimalkan kerugiannya. Di mana perusahaan persaingan monopolistik sama halnya dengan perusahaan monopoli, berusaha memaksimalkan laba dengan produksi pada suatu tingkat kuantitas di mana pendapatan marginal melebihi biaya marginal. Perusahaan yang diperlihatkan oleh panel A dapat menggeruk laba karena pada kuantitas yang dihasilkannya, harga melebihi biaya total rata-rata. Sedangkan perusahaan yang diperlihatkan oleh panel B mengalami kerugian karena pada kuantitas produksinya, harga lebih rendah daripada biaya rata-rata. Yang kedua yaitu ada perusahaan persaingan monopolistik dalam jangka panjang. Nah, dapat dilihat dalam gambar bahwa dalam sebuah pasar persaingan monopolistik, jika perusahaan yang ada dapat membuat laba, maka akan muncul sejumlah perusahaan baru sehingga kurva permintaan pada kondisi awalnya semua perusahaan akan bergeser ke sebelah kiri. Sebaliknya, jika pada kondisi awalnya perusahaan yang ada di pasar itu mengalami kerugian, maka sebagian perusahaan akan keluar dan hal ini akan menggeser kurva permintaan bagi semua perusahaan yang masih ada di pasar itu bergeser ke sebelah kanan. Akibat pergeseran permintaan ini, setiap perusahaan persaingan monopolistik pada akhirnya akan terdorong menuju equilibrium jangka panjang yang diperlihatkan di sini. Nah, pada kondisi equilibrium jangka panjang ini, harga sama dengan biaya total rata-rata dan perusahaan memperoleh laba nol. Selanjutnya yaitu ada persaingan monopolistik dan kesejahteraan masyarakat. Nah, pasar persaingan monopolistik itu tidaklah sepenuhnya efisien, dan salah satu sumber efisiensi tersebut adalah adanya markup, yakni harga lebih tinggi daripada biaya marginal. Akibat adanya markup ini, para konsumen yang sebenarnya memberi nilai suatu barang lebih tinggi daripada biaya produksi marginalnya, namun lebih rendah daripada harga, maka barang tersebut. Itu berarti pasar persaingan monopolistik menimbulkan suatu urung membeli kerugian beban baku atau deadweight loss, seperti yang dimunculkan oleh praktek penentuan harga di pasar monopoli. Di samping itu, regulasi terhadap perusahaan persaingan monopolistik juga akan memunculkan berbagai persoalan yang sama seperti regulasi terhadap perusahaan monopoli, terutama karena perusahaan persaingan monopolistik itu sudah membuat laba nol. Pemaksaan agar mereka memasang harga sama dengan biaya marginal sama halnya dengan memaksa mereka menanggung kerugian. Hal lain dari pasar persaingan monopolistik yang secara sosial tidak efisien adalah jumlah perusahaan yang ada di pasar itu bisa jadi tidak ideal. Nah, artinya jumlah perusahaan mungkin terlalu sedikit atau sebaliknya terlalu banyak. Namun, masuknya perusahaan baru itu ke pasar juga akan menimbulkan dua dampak eksternal sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada eksternalitas keragaman produk atau product variety externality. Karena konsumen memperoleh sejumlah surplus konsumen dari adanya suatu produk baru, maka masuknya perusahaan baru itu ke pasar memunculkan eksternalitas positif pada konsumen. Yang kedua yaitu ada eksternalitas berkurangnya bisnis atau business selling externality. Itu terjadi karena masuknya perusahaan baru akan mengurangi konsumen bagi perusahaan yang sudah ada sebelumnya. Maka masuknya perusahaan itu ke pasar juga menimbulkan eksternalitas negatif pada pasar yang sudah ada. Adapun pokok bahasan berikutnya yaitu hubungan iklan dengan pasar persaingan monopolistik. Jadi yang dimaksud di sini yaitu adalah promosi penjualan melalui iklan.
yang memiliki arti bahwa kegiatan perusahaan memperkenalkan barangnya kepada masyarakat dengan memberi informasi dan membujuk pelanggan melalui TV, radio, surat kabar, brosur, ataupun papan advertensi. Adapun tujuan promosi penjualan melalui iklan yaitu yang pertama, untuk memberikan informasi mengenai produk, yang kedua, untuk menekankan kualitas suatu produk secara persuasif, dan yang ketiga yaitu untuk memelihara hubungan baik dengan para konsumen. Nah, selanjutnya yaitu ada pengaruh iklan terhadap biaya produksi, harga, dan tingkat produksi. Yang pertama yaitu ada pendapat para ahli yang kontra terhadap adanya iklan. Nah, mereka berpendapat bahwa perusahaan melakukan pengiklanan biaya produksi akan menjadi lebih tinggi. Dan ini dicerminkan oleh kenaikan kurva biaya rata-rata dari AC menjadi AC1. Pada waktu yang sama, usaha mempromosikan penjualan melalui iklan tersebut menyebabkan permintaan ke atas produksi perusahaan bertambah. Apabila permintaan tersebut bertambah dari D1 ke D2, keseimbangan jangka panjang yang sekarang adalah ditunjukkan oleh titik B. Dengan demikian, iklan telah menyebabkan jumlah barang yang dijual bertambah dari Q1 ke Q2. Akan tetapi, iklan tersebut menaikkan harga dari P1 menjadi P2. Selanjutnya yang kedua yaitu ada pendapat para ahli yang pro terhadap adanya iklan. Nah, mereka berpendapat bahwa promosi penjualan melalui iklan menurut para ahli akan menyebabkan permintaan berubah dari D1 menjadi D3. Maka keseimbangan jangka panjang dari suatu perusahaan monopolistik yang melakukan kegiatan iklan dicapai di titik C. Ini berarti iklan menaikkan jumlah penjualan yang cukup banyak, yaitu dari Q1 menjadi Q3. Pertambahan penjualan yang banyak ini menyebabkan biaya produksi per unit semakin rendah dan memungkinkan perusahaan menjual barangnya pada harga yang lebih rendah dari harga waktu belum ada iklan atau P1, yaitu harga penjualan yang sekarang adalah P3. Nah, di sini ada beberapa pandangan yang mengkritik tentang pengiklanan. Yang pertama yaitu ada berpendapat bahwa promosi secara iklan adalah suatu penghamburan. Yang kedua yaitu iklan tidak selalu memberi informasi yang betul. Yang ketiga, iklan bukanlah suatu cara yang efektif untuk menambah jumlah pekerjaan dalam perekonomian. Yang keempat, iklan dapat menjadi penghambat kepada perusahaan-perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri. Sedangkan ada beberapa pandangan yang menyokong tentang pengiklanan atau mendukung pengiklanan. Yang pertama yaitu pengiklanan membantu konsumen untuk membuat keputusan yang lebih baik di dalam menentukan jenis-jenis barang yang akan dibelinya. Yang kedua, iklan akan menggalakkan kegiatan memperbaiki mutu suatu barang. Yang ketiga, iklan membantu membiayai perusahaan komunikasi massa seperti radio, televisi, surat kabar, dan majalah. Dan yang keempat, iklan menaikkan kesempatan untuk kerja. Baik, sekian video yang dapat kami tampilkan. Apabila ada kesalahan-kesalahan yang kurang berkenan di hati para penonton, mohon dimaafkan ya. Thank you for watching.